Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan al-usul salasanya. Kemarin sampai mana ya? Ada ingat nggak? Apa? Mengenal Rasulullah SAW. Kemudian setelah mengenal Rasulullah itu wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah, al-Islam bimakna al-am wa ta'abbud lillah bima syara'. Islam maknanya secara umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam bil makna al-khas, adapun Islam secara maknanya yang sifatnya khusus, bima ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima ba'atsa bihi Muhammad. Adapun makna Islam secara khusus, kata beliau, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma ba'atsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan sabiqah, karena syariat Rasulullah telah menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini Islam secara makna yang sifatnya apa? Khusus. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Apa sih dalil, Thomas? Dalil itu artinya ma yurshidu ilal matlub, sesuatu yang membimbing kita kepada yang kita cari. Di mana dalil ya ada dua macam. Ada dalil yang disebut dengan dalil sam'i, dan ada dalil yang disebut dengan dalil aqli. Yang pertama yaitu dalil sam'i. Apa dalil sam'i? Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalil yang bersifat sam'i yang pertama yaitu apa? Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah yang sah tentunya, karena yang dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Yang ketiga yaitu ijma'. Yang ketiga apa? Ijma'. Karena Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ijma' itu hujah. Adapun dari Al-Quran, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya keterangan, ya, dan menyelisihi selain jalan kaum mukminin. Lihat, menyelisihi selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah mengancam, Pak, orang yang tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin akan dibakar dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, artinya ijma' mereka, ijma' para ulama kaum muslimin. Demikian pula Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pemahaman kebalikan ayat ini menunjukkan bahwa jika kalian tidak berselisih, maka itu sudah cukup. Karena Allah hanya menyuruh mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi apa? Perselisihan. Berarti kebalikannya apa? Saat tidak terjadi perselisihan alias itu ijma', ya, di ulama seluruh dunia tentunya, ya, bukan cuma ulama Indonesia atau ulama Saudi, enggak, tapi ulama seluruh dunia. Maka pada waktu itu cukup. Dan ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa ijma' itu hujjah, dalil. Kemudian yang ketiga, dalil yang sifatnya sam'i, yaitu qaulus sahabah, pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat sahabat, Pak, ada dua macam. Ada pendapat sahabat yang diselisihi oleh sahabat yang lain. Ada pendapat sahabat yang diselisih oleh sahabat yang lain. Maka yang seperti ini bukan hujah. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Pendapat sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat Nabi yang lain. Maka yang seperti ini hujah. Karena ketika para sahabat tidak mengingkari dia, seakan-akan para sahabat semuanya setuju dengan pendapatnya. Iya. Maka pada waktu itu akal Islam ini menjadi hujah. Ini dalil sam'i, Pak, ya. Adapun dalil akli, yang pertama adalah qiyas. Kenapa qiyas disebut akli, Pak? Karena qiyas itu dipakai ketika sudah tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran, hadis, ijma' udah nggak ada nih, maka kita butuh untuk apa? Mengkiaskannya. Contoh misalnya, nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis tentang masalah hukum beras. Iya. Berarti kita harus mengkiaskan dengan yang ada di zaman Rasulullah SAW, yang satu ilat, sama ilatnya, Pak. Oh, ternyata kita dapati di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya gandum. Ada namanya apa? Gandum. Ternyata ilat beras dengan gandum sama. Apa itu? Sama-sama makanan pokok. Sehingga para ulama menyamakan hukumnya. Ya, kenapa? Karena beras di zaman Nabi ada nggak, Pak? Nggak ada. Makanya syarat kias itu yang akan dikiaskan nggak ada di zaman Nabi, Pak.
Kalau di zaman Nabi ada, ya, maka pada waktu itu namanya bukan kias, itu namanya dalil. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Dan kias tentunya yang menggunakannya tidak boleh sembarangan, Pak. Karena kias itu harus memenuhi rukunnya, memenuhi syaratnya. Demikian pula tangkihul manatnya, bagaimana cara menilai ilatnya, ya. Itu membutuhkan kepada kemampuan yang luar biasa, kefakihan. Kalau antum belajar ilmu usul fikih, ya, pelajaran usul fikih yang paling luas itu kias, Mas. Yang paling panjang pembahasannya itu masalah apa? Kias, karena memang kias ini luar biasa. Jangan sampai main kias-kiasin aja gitu, Pak. Kayak orang yang mewajibkan zakat profesi. Dikiaskan kepada apa katanya? Zakat profesi itu dikiaskan kepada petani. Dari sisi apa katanya? Karena sama-sama profesi petani katanya. Tapi ketika kita tanya, oke, kamu mengkiaskan zakat profesi dengan petani, oke. Jadi katanya petani itu profesi. Maka antum sebagai manajer, direktur yang sifatnya profesi, ya sama kata mereka. Namun Pak, kias ini dagelan. Saya katakan dagelan kenapa? Main dagelan itu artinya apa? Main-main. Pas ketika kita tanya kepada mereka yang mewajibkan zakat profesi, berapa persen yang dikeluarkan? Jawabnya apa? 2,5%. Loh, yang namanya pertanian tuh nggak ada 2,5%, Mas. Ya. Loh, dikiaskan kemana? Kata mereka, ke emas. Loh, tadi bilangnya dikiaskan kepada apa? Pertanian. Sekarang dikiaskan kepada apa? Emas. Apa kata mereka? Soalnya beda hasilnya, Mas. Kalau petani itu biji hasilnya. Kalau pekerja duit. Lah kan berarti dia mengakui kalau kiasnya batil. Ya, hasilnya aja sudah berbeda. Kalau petani menghasilkan apa? Beras, biji-bijian. Kalau antum yang kerja menghasilkan apa? Duit. Akhirnya mereka mengatakan duit beda ilat sama biji-bijian. Oke, kalau begitu jangan kiaskan dong kepada pertanian, kiaskan ke emas seluruhnya. Dan syarat zakat emas apa? Kalau sudah nisab pertama. Yang kedua apa? Kalau sudah lewat 1 tahun haul. Antum gaji berapa? Hah? 6,5. Dalam sebulan habis nggak? Atau masih ada? Ditabung. Oke, tabungannya udah berapa? Ini jadi nanya pribadi. Iya, itu dia masalahnya. Ini tiap bulan langsung dipotong 2,5%. Zakat macam apa itu? Zakat emas itu dipotongnya setelah setahun, Mas. Itu pun kalau nisabnya ada. Orang tabungan cuma 20 juta, 10 juta. Mana sama dengan emas? Emas itu nisabnya 85 gram gram. Atau sama hampir dengan 45 juta. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, makanya ini namanya kias yang batil. Kias yang apa? Yang batil. Iya. Jadi sekali lagi menggunakan kias itu
harus hati-hati. Harus jelas kita lihat ilatnya sama atau tidak. Ya. Kemudian di antara dalil sam'i akli yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan maslahat mursalah. Maslahat apa? Mursalah itu termasuk dalil akli. Apa itu maslahat mursalah? Yaitu suatu perkara dipandang maslahatnya sangat besar. Walaupun tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil yang melarang. Maka pada waktu itu boleh karena memang dilihat dari sisi maslahatnya yang apa? Yang besar. Iya. Sebuah contoh misalnya apa? Maslahat mursalah. Pemberian harokat Al-Quran. Di zaman Nabi kan Al-Quran nggak ada harokatnya, mas. Bahkan titik aja nggak ada. Ya. Antum-antum yang belum bisa bahasa Arab, boro-boro yang gundul, yang gondrong aja susah. Gimana yang gundul gitu kan? Nah, Al-Quran kenapa kemudian diberikan titik padahal tadinya nggak ada titik, nggak ada ini. Dikasih titik, ba titiknya di bawah 1, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas, jim titiknya di tengah 1. Iya. Ini semua dalam rangka memudahkan orang-orang yang ingin membaca Al-Quran. Bayangkan kalau tanpa titik, bagaimana bisa membedakan ba, ta, sa? Susah. Jim, ha, ho, nggak ada titiknya, susah. Maka untuk maslahat memudahkan supaya orang tidak salah dalam membaca Al-Quran, dibikinlah titik. Ternyata ketika dikasih titik, nggak ada harokat, orang masih banyak kesulitan. Terutama dari kalangan orang-orang ajam yang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya kemudian dikasihlah harokat, Pak. Supaya orang tahu ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, ini sukun. Ya. Dengan cara seperti itulah Al-Quran menjadi terlindung. Ini maslahatnya besar tidak, Pak? Ini maslahatnya besar. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh di zaman Nabi, tidak pula di zaman sahabat. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan istilah maslahat mursalah. Memang mirip dengan bid'ah sebetulnya. Miripnya apa? Sama-sama nggak ada di zaman Nabi. Demikian pula di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bedanya dengan bid'ah apa? Bedanya dengan bid'ah, kalau maslahat mursalah sangat jelas kelihatan maslahatnya, Pak. Dimana kalau ditinggalkan berakibat mudorot. Berakibat apa? Mudorot. Tapi kalau bid'ah, kita tinggalin pun nggak pengaruh. Orang nggak ada perayaan Maulid Nabi pun nggak ada pengaruh kok. Karena merayakan kelahiran menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi kan nggak harus dengan perayaan, Pak, tapi dengan mengkaji sunnah, memahami sunnah itu juga sudah menunjukkan kegembiraan. Bahkan itu lebih dari cukup daripada gembiranya cuma setahun sekali. Kalau kita gembiranya tiap hari, mengkaji sunnah dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini contoh lagi maslahat mursalah, Bapak. Yaitu dibuatnya ilmu-ilmu. Ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof. Di zaman Nabi ada nggak ilmu seperti ini? Nggak ada. Zaman sahabat juga nggak ada.
Zaman sahabat sudah mulai dibuat ilmu nahwu. Itu atas perintah Ali bin Abi Thalib kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Gara-garanya banyak orang ajam selain Arab yang bersalahan dalam membaca Al-Quran. Karena mereka nggak paham mana fa'il, mana maf'ul, mana hal, dan yang lainnya. Akibatnya bersalahan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan ilmu nahwu. Dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis. Demikian para ulama, kenapa mereka membuat ilmu hadis, Pak? Kenapa? Karena ini dalam rangka membela hadis Rasulullah SAW. Diletakkan apa itu hadis sahih, apa syarat-syaratnya yang harus terpenuhi pada hadis yang sahih, apa itu hadis yang hasan, apa hadis yang dhaif. Iya. Di zaman Nabi memang nggak ada karena belum dibutuhkan. Nabi masih hidup. Nabi masih apa? Hidup. Para sahabat gampang langsung nanya kepada Rasulullah SAW. Di zaman sahabat pun juga belum dibutuhkan. Ya, kenapa demikian? Karena di zaman itu ya mereka orang-orang yang thiqah, terpercaya semuanya. Tapi di zaman belakangan sahabat, itu zaman Ibnu Abbas, mulai mereka memilah dan memilih. Kata Ibnu Abbas, waktu itu ada seorang tabi'in, saya lupa namanya, dia menyampaikan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Ya, faja'ala Ibnu Abbas la yastami'u ilaih. Maka Ibnu Abbas nggak mau dengerin. Lalu orang ini berkata, Ibnu Abbas, kenapa kamu tidak mau mendengar? Sementara yang aku sampaikan kan hadis. Apa kata Ibnu Abbas? Kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah ibtadaratu a'yununa wa sami'atu adhanuna. Iya betul. Kalau dahulu, kalau kami mendengar ada orang berkata Rasul bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap mendengar. Falamma raqiban nasa as-sa'b wadh-dhalul. Tapi ketika sekarang orang-orang ya tidak bisa memilah dan memilih hadis, ma akhadna illa man arafna. Kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang kami ketahui dia terpercaya. Mulai itu di zaman Ibnu Abbas apa? Hati-hati, Pak. Gak sembarangan. Supaya dalam rangka jangan sampai ada orang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW.